Kebakaran pabrik garmen di Tegal Alur, Jakarta Barat baru berhasil dipadamkan Jumat siang. Material yang mudah terbakar membuat pemadaman memakan waktu lama. Sejak Kamis malam, total 22 unit mobil damkar dan 110 pemadam kebakaran dikerahkan. Hingga kini, petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek listrik di dalam pabrik. Sebelumnya, pabrik garmen yang terletak di Jalan Kayu Besar Rawamelati, Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Kamis malam. Api membakar beberapa bagian gedung pabrik beserta sejumlah mesin operasional yang berada di dalamnya. Cuman kejadian itu pas Isa aja tahu-tahu udah gede. Ini pabrik atau apa, Pak? Pabrik. Pabrik apa, Pak? Pabrik konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kejadian pabrik sedang berhenti operasi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran pabrik garmen di Kalideres, Jakarta Barat menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini dari para tersangka penyelewengan dana Yayasan ACT yang resmi ditahan Bareskrim Polri malam hari ini. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Sekelompok pelajar menyerang sebuah sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Kemudian tawuran antar dua kelompok pelajar pun pecah. Tak hanya menyerang sesama pelajar, mereka juga menyerang warga setempat yang berupaya menghentikan tawuran. Dalam peristiwa ini, dua pelajar terluka akibat sabetan celurit. Bahwa ada tawuran di SMK 1, siswanya diserang oleh segerombolan siswa lain yang tidak diketahui identitasnya. Berdasarkan itu kami langsung berangkat menuju lokasi, dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi korban dari SMK 1 dan siswa SK 1 yang siap-siap, yang mereka bersiap-siap sempat ada serangan lagi, mereka akan membalas. Tiba di sana kita memberikan pengarahan kepada siswa dan berikan jaminan kepada mereka bahwa kondisi sudah aman. Setelah video tawuran ini viral di media sosial, polisi langsung menangkap sejumlah pelajar yang terlibat. Kini mereka masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Pemirsa, seorang anggota Satgas Brimob menembak prajurit TNI dari Kodim 1715 Yakuhimo di Polsek Kota Jalan Permukiman di Distrik DKI, Kabupaten Yakuhimo, Papua. Diduga penembakan terjadi saat anggota TNI terlibat salah paham dengan warga di sebuah warung. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek DKI. Petugas langsung melerai perselisihan tersebut. Namun malamnya, diduga rekan dan keluarga anggota TNI yang terlibat cekcok dengan warga di warung tersebut mendatangi Polsek. Keributan tak terelakkan hingga terjadi penembakan salah satu anggota TNI yang mengakibatkan anggota tersebut terluka di bagian paha. Hingga kini kasusnya masih diselidiki pihak kepolisian Polres Yakuhimo. Pada siang hari ada satu prajurit memang bernama Aso, dia ada salah paham dengan warga di warung makan, kemudian warga tersebut melapor kepada pos polsek, teman-teman dari kepolisian datang untuk melerai, ya prajurit kita sempat terluka, di situ dibawa ke rumah sakit dan sudah diupayakan penyelesaian. Memang keluarga dari anggota ini yang berkeras prajurit ini untuk menyelesaikan segera permasalahan tersebut, masuk dengan pihak warungnya. Cuma prajurit ini kebetulan kemarin kena malaria, dia menggigil, belum bisa dimintai keterangan. Pada intinya sore itu sudah aparat yang sana coba meredakan, tetapi pada malam harinya diduga ini masih dari pihak keluarganya dan dari juga teman-temannya yang kembali mendatangi teman-teman dari polisi. Dari cekcok, kemudian teman polisi melakukan penembakan ini sementara.
Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Noela Elizabeth Auparai diperiksa KPK. Noela diperiksa sebagai saksi karena menerima uang dari tersangka suap Bupati Membramo Tengah Ricky Hampegawak sebagai honor menyanyi. Penyanyi Noela Elizabeth Auparai diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Bupati Membramo Tengah Ricky Hampegawak. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi Ricky Hampegawak. Ia mengaku menerima uang dari sang bupati yang tengah menjadi buron sebagai honor menyanyi pada acara Partai Demokrat pada 2021 lalu. Ratusan juta kah atau berapa? Ya pokoknya memang itu profesional saya di bidang nyanyi sih. Jadi ratusan juta Mbak? Iya, jadi kontraknya sebenarnya sama manajer saya kontraknya. Ya. Cuman memang kebetulan karena nama saya yang di bidang nyanyi, jadi ya saya dimintain keterangan. Itu waktunya kapan? Kapan waktunya? Sekitar apa? Tahun lalu. KPK telah menetapkan Ricky Hampegawak sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Pemkab Membramo Tengah. Namun KPK gagal menangkap Ricky Hampegawak karena diduga kabur ke Papua Nugini. Sementara itu, presenter televisi swasta Brigita Purnawati Manohara kembali dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Membramo Tengah Ricky Hampegawak. Brigita Manohara dipanggil untuk melengkapi berkas-berkas dan menyerahkan bukti kasus dugaan gratifikasi 4 tersangka. Brigita diduga menerima uang sebesar 480 juta rupiah dan sejumlah hadiah dari Ricky Hampegawak. Sebelumnya Brigita juga sudah pernah diperiksa KPK tanggal 25 Juli silam dan Brigita mengaku sudah mengembalikan uang pemberian dari bupati yang sedang buron. Saya memenuhi panggilan KPK untuk menyerahkan bukti dan termasuk juga melengkapi berkas acara penyidikan. Untuk 4 tersangka yang kemarin sama, itu aja. Berapa pertanyaan? Aku lupa ya, ditanya penyidik, tapi yang jelas hanya melengkapi berkas sama menyerahkan bukti yang kemarin aku sudah sampaikan bahwa aku sudah mengembalikan seluruh uang dan juga barang yang diduga merupakan hasil dari korupsinya yang sampai. Kalau barangnya apa Kak? Kemarin kan uang 480. Itu 480 udah ikut semua. Udah ikut semua dan nanti bisa tanya ke penyidik detailnya ya. Meski berstatus tersangka di Polresta Serangkota, Nikita Mirzani dikabarkan pergi ke luar negeri. Kepolisian tidak mengeluarkan surat pencekalan karena Nikita dinilai kooperatif. Tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, Nikita Mirzani pergi ke luar negeri, dibenarkan oleh pihak kepolisian Polresta Serangkota. Pihak kepolisian mengaku yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya sudah melakukan pemberitahuan mengenai kepergiannya. Polresta Serangkota tidak dapat memberikan keterangan mengenai berapa lama tersangka Nikita berangkat ke luar negeri. Meski proses hukum berjalan, polisi tidak mengeluarkan surat pencekalan soal keberangkatan tersangka ke luar negeri. Pengacaranya memberitahukan bahwa NM akan pergi ke luar negeri untuk melakukan pengecekan kesehatan. Kita ke informasi berikutnya, seorang wanita pengendara sepeda motor di Sika, Nusa Tenggara Timur, tewas terlindas truk tangki BBM saat akan menyalip. Sementara ribuan pencari kerja membludak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang wanita pengendara sepeda motor tewas terlindas truk tangki BBM di Jalan Trans Flores, Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan terjadi saat pengendara sepeda motor yang melaju searah dengan truk tangki BBM ke arah Bajawa ingin mendahului, namun hilang keseimbangan saat menghindari lubang hingga airnya masuk ke kolong truk kemudian terlindas. Korban dievakuasi petugas dan sopir truk diperiksa polisi. Ribuan pencari kerja memadati job fair di salah satu pusat perbelanjaan yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tingginya minat para pencari kerja dinilai imbas dari pemutusan kerja di masa pandemi COVID-19. Dari video yang diunggah akun Instagram terang_media, tak sedikit pelamar yang berstatus sebagai fresh graduate. Sebuah video aksi pencopetan di angkot Kota Medan viral di media sosial. Kejadian terekam oleh seorang penumpang yang berpura-pura sedang menelepon.
Video ini diunggah akun Instagram official Jakarta Info. Tas besar digunakan sebagai alat untuk menutup tangannya yang sedang beraksi mengambil barang dari dalam tas ibu-ibu di sampingnya. Belum diketahui lebih lanjut terkait peristiwa ini, namun video tersebut mengundang banyak komentar netizen. Seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter memasuki rumah warga dan bersembunyi celah-celah tembok. Pemilik rumah meminta bantuan pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular agar tidak membahayakan orang. Penangkapan ular berjalan dramatis karena ular sempat berontak dan melilitkan tubuhnya di kawat pembatas pagar, sehingga petugas yang berjumlah 6 orang harus mengeluarkan tenaga ekstra. Selanjutnya, ular dilepas liarkan kembali ke hutan lindung Gunung Selatan. Kericuhan terjadi saat polisi dan petugas melakukan proses eksekusi lahan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Sesaat. Ini putih, ini pengadilan juga ini. Ini pengadilan.